Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam leluhur ya, weton Kamis Pahing menurut Primbon Jawa. Ya, jadi ndak ono ya kodam Kamis Pahing ya, kodam leluhur. Orang yang lahir Kamis Pahing itu ndak ada. Ndak ada dibahas dalam Primbon itu ndak ada. Yang membahas itu ya wong-wong sing kentir gitu. Loh iya gitu. Mana ada kodam itu ikut dengan weton itu, mana ada? Nggak ada. Orang yang berhalusinasi, orang yang berilusi gitu ya. Wong kurang penggawean, nggak tahu kodam itu bentuknya seperti apa, pokoknya dibuat redaksi seolah-olah orang yang lahir yang memiliki weton itu, wah itu yang merusak tatanan. Ya, yang merusak tatanan primbon itu ya itu kodam itu ya. Kodam itu kan membantu gitu loh ya. Kodam itu kan jin. Ya, apakah orang yang lahir Kamis Pahing ini punya kodam leluhur? Ya, kalau Anda tidak punya leluhur, Anda tidak punya kodam, kira-kira Anda diwariskan tidak? Ya tidak ada. Misalkan ya, leluhur saya itu tidak punya kodam. Ya, kira-kira saya punya kodam tidak? Ya tidak mungkin. Ya, kodam leluhur itu bukan arwah leluhur ya, beda ya, makhluk lain. Jadi teman-teman Kamis Pahing, kodam leluhur itu adalah makhluk halus. Kodam leluhur itu adalah jin yang dulu dipelihara oleh leluhur Anda, entah karena sebab apa. Bisa jadi karena turun temurunnya dari leluhur-leluhurnya, bisa jadi. Bisa jadi karena pusaka ya. Leluhur Anda ini punya pusaka, di dalam pusaka ono jin, ono penunggu nih. Yang orang-orang sekarang ini disebut yoni tua, itu jin. Ya. Banyak orang yang mengatakan ini uri-uri budaya, uri-uri budaya. Ya. Jadi mencoba mengkamuflasekan, menghilangkan sosok jin atau makhluk halus yang ada di dalam sebuah pusaka dengan alasan uri-uri budaya. Kita ini ya biasakan untuk berbicara jujur pada diri kita sendiri dan orang lain. Ya uri-uri budaya, uri-uri budaya. Ya kalau memang ada jinnya ya katakan ada jinnya, tidak perlu disembunyikan. Tidak perlu mengataskan sebuah budaya bahwasanya wah ini adalah energi spiritual. Lawong keris tumbak kok memiliki energi spiritual. Apakah keris tumbak itu melakukan spiritual? Spiritual itu pendekatan diri kepada Tuhan. Yang melakukan ya pembuatnya itu, empunya. Ya. Nah, kalau kerisnya ya energi dari kodamnya, energi dari penunggunya, sehingga memiliki tuah yoni yang macam-macam. Ya itulah teman-teman. Ya, jadi kembali ke materi bahwasanya orang yang lahir Kamis Pahing tidak semuanya memiliki kodam leluhur. Ketika Anda memiliki kodam leluhur, ya, orang yang lahir Kamis Pahing, ketika Anda memiliki kodam leluhur, berarti leluhurmu punya kodam. Ya seperti saya ini, saya punya kodam leluhur itu dari sebuah pusaka ya. Jadi leluhur saya, mbah saya itu punya pusaka, punya keris ya, dikasihkan saya. Adik-adik saya tidak mau, dikasihkan saya. Tak kena adik-adikku sapa sing gelem gawon gitu. Ndak ono sing gelem. Ya memang dari kecil saya suka gitu ya dengan pusaka itu. Saya tidak tahu kodamnya. Ya, yang namanya kodam yang namanya itu tidak tahu ya. Ya. Tapi saya itu merasakan ya bahwasanya saya selalu diikuti oleh orang gitu ya. Orang itu pakai baju surujan adat Jawa, nyengkelit keris, kaya potongannya Sunan Kalijogo gitu. Ya. Tapi bukan Sunan Kalijogo, ini jin. Ya. Menempati sebuah pusaka itu. Ya. Itu nyengkelit apa? Saya kemana saja ya, dari kecil ya. Baru saya sadar itu ketika
saya belajar olah batin ya, olah rasa, peka suasana alam, belajar ilmu hikmah, belajar kebatinan. Ya, dan saya praktekkan. Akhirnya saya mampu berkomunikasi. Saya tanyakan, "Oh, siapa kamu?" gitu. "Kok kamu ngikut saya terus?" Ini enggak sekali ya. Kalau saya ingat itu mulai dari kecil kamu ikut saya terus. Ya, mulai saya masih SD itu kamu ngikut saya terus. Dia jujur, dia ngomong, "Saya ini adalah penunggu dari pusaka." Keris itu tak gitu. Iya, itulah teman-teman. Itu adalah sumber pusaka, sumber kotam ya. Misalkan Anda punya leluhur, Anda punya pusaka seperti mbah saya itu. Di dalam pusaka itu ada makhluk halusnya, ada jinnya, terus dikasihkan kepada diri Anda. Nah, itu kotam leluhur. Berarti Anda punya kotam leluhur dari sumber pusaka. Tadi ada dari leluhur-leluhurnya ya, turun temurun ya, dari sebuah pusaka. Terus ada juga dari sebuah keilmuan. Jadi leluhur Anda ya, teman-teman Kamis Pagi itu merapal ilmu. Misalkan saya punya bapak ya, saya punya bapak, dia itu ya, ahli wirid, ahli dzikir, ahli tirakat, ahli ilmu hikmah. Kebetulan bapak saya itu ahli ilmu hikmah, senang ngelakoni ya. Pada waktu saya SD dulu ya, saya diwejak sama Aji Brajamusti, tapi versi Islam ya. Itu tak amalkan ya, setiap maghrib itu saya dikasih tahu tata caranya ya. Tata caranya sudah dikasih tahu dan saya disuruh praktek. Jadi tak praktekkan ya, kira-kira ya SD kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Setelah kelas 6 saya kan di sanawiyah ya, sambil di pesantren. Itu sudah tidak tak amalkan lagi ya, sampai sekarang tidak pernah saya amalkan. Saya hafal di luar kepala padahal bertahun-tahun ya. Dan ketika saya terkena serangan ya, perang gaib ya, perang gaib itu, terkena sihir itu ya, saya pakai amalan saya yang saya amalkan ya, saya mengamalkan sendiri kurang lebih 4 tahun ya. Saya tirakat itu kurang lebih 4 tahun ya, poso ya wirid ya zikir. Saya gunakan ya kotam-kotam dari amalan saya, misalkan Asma Suryani, Asma Sir ya, itu tidak mempan teman-teman ya. Tiba-tiba ada sebuah bisikan ya, "Gawin iki le ya, gawin Brajamusti le." Terus saya pakai itu, saya pukul sekali itu langsung tumbang makhluk halusnya. Lah itu kan ya, itu kan menunjukkan bahwasannya kotam ya, dari amalan itu sudah ditransfer kepada diri saya melalui ilmu. Biasanya kalau teman-teman Kamis Pahing ini katakanlah punya orang tua ya, atau mbah atau leluhur yang pernah mengajarkan keilmuan itu, tidak perlu Anda mengamalkan, Anda sudah punya ilmu itu. Ya seperti yang saya alami itu ya, saya amalkan ketika waktu SD gitu ya. Ketika sholat berjamaah sama bapak saya, itu bapak saya kan ngimami ya di masjid. Saya disuruh itu ya, "Jangan pulang dulu, kamu wiritan ini dulu." Nah, itu proses transformasi, proses penyelarasan. Ada juga kotam dari jenis pemahara ya. Jadi leluhurmu ini sering datang ke orang pintar, terus di dalam tubuhnya makhluk halus, jin, kotam. Misalkan leluhurmu ini sering pasang susuk ya. Leluhurmu ini sering pasang susuk supaya kebal, supaya anti tembak, anti bacok dan sebagainya ya. Terus leluhurmu meninggal dunia, maka Anda pun juga berpotensi ya untuk memiliki kemampuan itu. Lah itulah yang disebut dengan kotam leluhur. Nah, jadi proses transformasinya itu dari kecil Anda sudah punya kemampuan yang dimiliki oleh makhluk halus yang ikut dengan diri Anda. Setelah dewasa, setelah Anda katakanlah bisa berinteraksi, itu akan meningkat tanpa Anda ritual ya. Biasanya seperti itu. Dan tidak semua orang yang lahir Kamis Pahing punya kotam leluhur. Kotam leluhur bukan arwah leluhur ya. Saya ulangi lagi ya, kotam leluhur bukan arwah leluhur. Demikian, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.